Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Di sini saya mau bicara dengan skala besar, yakni Indonesia. Alhamdulillah. Indonesia, saya perkecil sedikit. Yang ada di dalam Indonesia adalah Islam. Dan di dalam Islam, saya perkecil lagi, ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Saya perkecil lagi dengan adanya Partai Kebangkitan Bangsa. Alangkah baiknya bagaimanapun kita mau tidak mau adalah kita makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dan jadi hambanya Allah. Pastilah tidak ada kebenaran kecuali lahirnya, hadirnya dari Allah. Bagaimana kita tahu kebenaran dari Allah? Satu-satunya cara yang terutama adalah mendengarkan firman-Nya, yakni Al-Quran. Mari kita jiwai Al-Quran itu adalah ucapannya Allah. Al-Quran ucapannya Allah. Ini yang harus ditanam dalam-dalam. Bahasa lebih santunnya adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Firman ini
luar biasa. Kata dari si pemilik alam raya ini. Habis sudah. Tidak ada kebenaran yang terbenar, yang hak, kecuali ucapan dari pemiliknya adalah pemilik alam ini. Firman ini kata-kata ini tidak selalu masuk di hati orang. Tidak selalu firman ini menjadi panutan orang, menjadi petunjuk bagi orang. Karena dalikal kitab hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hanya hudan, masdar yang artinya hadin, isim fa'il, menunjukkan kepada orang-orang yang takwa saja. Artinya meski itu firman-Nya Allah, artinya meski ini adalah kalamullah, tapi tidak selalu menjadi hudan, menjadi petunjuk. Al-Quran ini hanya menunjukkan kepada orang yang mau takwa saja. Ya Allah, hanya menjadi petunjuk orang yang mau takwa. Jadi kalau tidak mau takwa, ya Al-Quran gak jadilah petunjuk itu. Al-Quran itu tidak hanya menjadi petunjuk, tapi Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu apakah menjadi cahaya hati kita? Kalau Al-Quran ini menjadi cahaya, pasti jiwa yang gelap, hati yang gelap, pikiran yang gelap, yang hitam akan terterangi, akan dicahayai dengan Al-Quran. Kalau sudah bercahaya pada hati sendiri, Al-Quran ini akan bercahaya kepada rumah kita, kepada keluarga kita, kepada cahaya ini akan keluar dari pintu rumah kita, ke kampung kita, ke tetangga kita, bahkan ke seluruh alam. Kalau sudah bercahaya, disitulah Al-Quran menjadi petunjuk hadin yang menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa.
Begitu luar biasanya Al-Quran, begitu prinsipnya namanya Al-Quran, begitu bermaknanya, pentingnya namanya Al-Quran, maka begitu agung buat orang-orang muttaqin, buat pegangan buat orang-orang muttaqin. Ya. Di sini saya akan berbicara. Saya buka dengan firman-Nya Allah. Allah berfirman. Ingat, ini firman-Nya Allah. Ingat, ini firman-Nya Allah. Jika kalian mau membantah, kalian membantah Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Kana ono sopo annasu manungso ono iku ummatan umat wahidatan kang siji. Manusia itu aslinya, asalnya adalah umat yang satu. Kalau umat yang satu pasti qaimatan alal haq. Dia pasti berjalan, berdiri, bertempat, berposisi, berkeadaan dalam keadaan betul, dalam keadaan hak, dalam keadaan bersatu. Qaimatan alal haq. Satu asalnya. Tapi rupanya sumahtalafu, lalu berselisih, lalu bersengketa, lalu bermusuhan. Kenapa? Kenapa yang asalnya satu rumpun bisa bermusuhan ini loh? Sebabnya apa? Bisa babil hasadi, dikarenakan hasud, dengki, iri. Apa itu hasud? Hasud itu tamanna bizawali ni'matil insan. Tidak kuat dengan ada yang baik, tidak kuat melihat orang yang mempunyai rahmah, mempunyai kenikmatan, itu tidak kuat. Nah, berusaha menghilangkan nikmatnya orang ini namanya hasud. Satu, bisa babi hasad. Wa tanasu'i fi talabid dunya, subhanallah. Subhanallah. Benar ya. Benar. Ikhtilafnya ini dikarenakan apa? Tanazu, berebut di dalam mencari dunia. Apa dunia itu? Kekuasaan. Apa dunia itu? Jabatan. Apa dunia itu? Pengaruh. Apa dunia itu? Harta.
macam-macam. Apa yang ada disebut dunia. Fa innan nasa wa huwa Adam minal dzukuri wal inasi kanu ummatan wahidah. Dulu itu manusia hanya Adam. Lalu dalam kesepiannya diturunkan, diciptakannya Hawa, ibu Hawa. Maka punya anak namanya Qabil, Habil. Ya satu ibu, ya satu bapak yang namanya Qabil Habil ini. Itu untuk gambaran dunia, untuk tampil dunia yang hanya dari satu bapak dan ibu, sama-sama dari surga. Sumakhtalafu ba'da dzalika. Di situ terjadi perselisihan, di situ terjadi permusuhan, di situ terjadi segala macam peristiwa. Itu dikarenakan bisababil hasadi wa tanasuhi fi doladi dunia. Dipegang dulu ini firman-Nya Allah, biar bicara saya ini tidak dikatakan ngawur. Saya tadi berbicara tentang Indonesia. Mukaddimah saya bilang, saya berkata tentang Indonesia. Indonesia artinya rakyat Indonesia. Dan di bawah Indonesia, di dalamnya ada Islam. Islam ada Bismillah, kita mulai dah. Islam di episode pertama saya di channel saya pertama, saya berbicara tentang jumlah Islam di Indonesia, betapa besarnya Indonesia dan mayoritasnya 80-90% adalah di Muslim ini mayoritasnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan pendirinya bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari. Pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya tidak menyebutkan semua santrinya, di antaranya saja. Satu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah Mbah Kiai Haji Bisri Samsuri. Mbah Bisri, pendiri Pondok Pesantren Tenanyar, Jombang. Salah satunya lagi adalah Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Bisri ini pendiri NU juga, muridnya, tapi juga ikut menjadi pendiri. Begitu pula Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini penting semua yang saya sampaikan. Mbah Hasyim Asy'ari juga punya murid dari Jepara,
namanya Mbah Kiai Haji Abdul Rosyid, yang di episode lalu sudah saya ceritakan banyak tentang Mbah Kiai Abdul Rosyid. Rupanya Mbah Kiai Bisri Samsuri ini menikah dengan adiknya Mbah Yai Wahab Hasbullah. Ikatannya ya, dekatnya Mbah Bisri menikah dengan adiknya Yai Wahab Hasbullah. Yang bernama Ibu Nyai Nur Khadijah. Jadi antara keluarga Mbah Bisri dengan keluarga Yai Wahab Hasbullah, sesama pendiri NU, itu hubungannya dekat. Diingat ya, dekat sekali. Terjalin hubungan kekeluargaan. Lah, nasabnya ini nasabnya. Mbah Bisri Samsuri ini punya anak. Saya tidak sebutkan semuanya, yang ada hubungannya dengan cerita saya aja. Namanya Bunyai Mu'assomah. Ini salah satu putrinya Mbah Yai Bisri. Bunyai Mu'assomah ini dinikah oleh Kiai Mbah Kiai Haji Hasbullah Saleh. Ini Mu'assomah nikah dengan Kiai Haji Hasbullah Saleh. Pernikahan Nyi Mu'assomah dengan Ki Hasbullah Saleh ini punya anak, namanya Ibu Nyai Solihati. Nah, Bu Nyai Solihati ini dinikah lagi sama Kiai Haji Yusuf Khalil. Kiai Haji Yusuf Khalil. Pernikahan antara Nyai Solihati dengan Kiai Haji Yusuf Khalil ini mempunyai turunan yang bernama Gus Saiful Yusuf dengan sebutan Gus Ipul, yang dulu menjadi wakil gubernur kalau tidak salah. Nah, jabatan sekarang adalah wali kota Pasuruan, dan dia jabatannya sekarang adalah Sekjen PBNU. Ya. Jadi ini urut-urutan ini urut-urutan apa ya? Perputaran daripada Mbah Hasyim Asy'ari NU. Ya itu terus. Jelas gamblang ya. Jadi sekjennya PBNU itu kalau diurut-urutkan terus adalah cici-cici dari Mbah Bisri. Mbah Bisri itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Aduh. Pernikahan daripada putrinya Mbah Bisri yang bernama Nyi Mu'assomah dengan Mbah Kiai Hasbullah Saleh tadi
selain punya anak namanya Bunyai Solihati, ya, punya anak yang lain namanya Bunyai Muhassona. Siapa? Bunyai Muhassona. Subhanallah, ini Allah ini aturannya itu begitu, itu qadarullahnya begitu itu. Nyi Muhassonah dinikah sama Kiai Haji Muhammad Iskandar. Allah Akbar. Pernikahannya Muhassonah dengan Kiai Haji Muhammad Iskandar ini saya sebutkan sebagian. Punya anak yang namanya Gus Abdul Halim Iskandar. Gus Abdul Halim Iskandar yang sekarang menjabat menjadi Menteri Desa PD. Ini diurut-urutkan ini ya cucunya Mbak Bisri. Pernikahannya Muhassonah dan Kiai Haji Muhammad Iskandar ini pula punya anak namanya Gus Muhaimin Iskandar. Berarti Gus Muhaimin ini adalah adiknya Gus Abdul Halim. Siapa beliau Gus Muhaimin Iskandar? Ketua umumnya PKB. Ya Allah, ya itu kedekatannya. Ya saya singgung dikit, tak apa-apa, karena sudah saya sebutkan dan ada rangkumannya. Murid daripada Mbah Hasyim Asy'ari salah satunya adalah tadi saya sebutkan Mbah Ki Abdul Rosyid yang dari Jepara. Ya insya Allah itu kebetulan kakek kandung saya, bapaknya bapak saya. Kiai Abdul Rosyid ini besanan, ya, bersahabat dengan Kiai Haji Bisri Samsudi, juga bersahabat dengan Kiai Wahab Hasbullah, sama-sama pendiri NU. Dia merintis NU di Jawa Tengah, di Jepara, yang dulu saya ceritakan di episode yang lalu. Mbah Bisri itu punya anak lagi, namanya Kiai Haji Ahmad Bisri, ya, anak laki-laki sekarang. Kalau tadi kan anak perempuan dari jalurnya siapa? Gus Ipul, dan dari jalurnya Gus Muhaimin, ini dari perempuan. Sekarang yang dari laki-laki. Yang dari laki-laki Mbah Bisri punya anak namanya Mbah Kiai Haji Ahmad Bisri. Mbah Kiai Ahmad Bisri ini punya anak laki-laki lagi, ya, Mbah Bisri Sansuri punya anak namanya Mbah Kiai Ahmad Bisri. Mbah Kiai Ahmad Bisri punya anak namanya Mbah Kiai Hafil Bisri. Mbah Kiai Hafid Ahmad Bisri. Nah, Mbah Kiai Hafid ini menikah dengan anak kandung daripada Mbah Kiai Abdul Rosyid yang bernama Bunyai Muhibbah. Nah, tinggalnya ya
di Denanyar, sekarang sudah punya anak, punya cucu. Jadi dia tanya, ini yang turunan langsung dari Mbah Bisri Sansuri dan turunan langsung laki-laki dari apa? Mbah Kiai Qasim. Hebatnya lagi, luar biasanya lagi, Mbah Bisri punya anak perempuan lagi. Berarti kakak beradik dengan Ki Ahmad Bisri yang bernama Ibu Nyai Solehah. Ibu Nyai Solehah ini anak dari Mbah Bisri. Asiknya, luar biasanya, Mbah Bisri itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Bisri itu jadi temannya juga sebagai teman pendiri NU, teman sahabat berjuang. Mbah Hasyim Asy'ari ini punya anak namanya Pak Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu putranya Mbah Hasyim Asy'ari. Wahid Hasyim ini dinikahkan dan menikah dengan putrinya Mbah Hasyim, Mbah Bisri Sansuri yang bernama Solehah. Jadi besanan antara Mbah Bisri dengan Mbah Hasyim itu besanan. Pernikahan Mbah Nyai Solehah dengan Yai Wahid Hasyim ini punya anak. Pendiri NU ini punya anak dulu Menteri Agama yang namanya Mbah Ki Wahid Hasyim, punya anak namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, disebut Gus Dur. Tapi NU dulu, dan beliau yang melahirkan PKB. Gus Dur ini yang melahirkan PKB. Gus Dur punya anak namanya Ning Yeni Wahid, ya, Ning Elisa Wahid, Ning Anita Wahid, Ning Inayah Wahid, putrinya Gus Dur itu. Nah ini rangkuman cerita pendiri NU dengan muridnya, ya, melahirkan PKB dan hubungan PKB dan NU sekarang yang kita simak bersama-sama. Apa artinya di sini? Apa yang setelah kita cermati ini, apa yang mesti kita pikirkan bersama? Kalau mestinya umat wahidah ini, umat yang satu ini, apakah akan jatuh terjerumus dengan keterangan sumahtalafu bisababil hasadi wa tanazu'i fi talabid dunya fa innan nasa wa huwa Mbah Hasyim Asy'ari wa huwa Mbah Bisri wa huwa Mbah Hasbullah, dan di bawahnya sumahtalafu ba'da. Mudah-mudahan ini tidak terjadi toh. Seharusnya ini tidak terjadi toh. Persengketaan antara siapa? Apakah baik-baik saja? Rasanya tidak. Antara Ning Yeni Wahid, keluarga Gus Dur, dengan
Gus Muhaimin Iskandar. Ini tidak rahasia lagi, ya, rahasia umum, semua orang sudah tahu. Maka saya memberanikan bicara di sini, ikut andil berbicara, naudzubillah summa naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai terjerumus di dalam ikhtilaf bisababil hasadi wa tanazu'i fi talabil dunya. Artinya hasad tidak, tanazu' fi talabil dunya. Tanazu' fi talabil dunya berarti hasadi dunya. Nah, kalau sabab hasad asbabul hasad ini atau tanazu' ini dihilangkan, ya akhirnya akan baik-baik saja. Ini akhirnya baik-baik saja. Ini saya sedikit cerita ya. Saya punya channel YouTube khusus membahas nahwu shorof. Khusus membahas nahwu shorof. Namanya channel Gus Naufal Channel. Gus Naufal Channel. Nah, itu saya kepingin ala barokah daripada saya dulu ngaji di pesantren Merdeka. Saya akan bicara nahwu sebentar. Yang sampai pada saya, yang sampai di telinga rakyat Indonesia, yang diterima sampai rakyat Islam se-Indonesia, yang diterima sampai masyarakat NU seluruh Indonesia, yang diterima sampai masyarakat Partai Kebangsaan Indonesia, ini berbentuk berita. Apa? Kabar. Nah, kabar atau berita itu apa? Yang namanya berita itu adalah wa ma yahtamilu sidqa wal kitbah. Kabar itu adalah kalam khobar. Kalam khobar itu masih memuat benar dan memuat bohong. Ya. Kalau kalam itu adalah kalam tolak, kalam khobar, kalam insya. Nah, saya tidak sedang ngaji nahwu. Saya ambil kalam khobarnya, beritanya. Berita itu bisa dikatakan pasti benar kalau yang memberitakan itu orangnya pasti benar, tidak pernah berbohong. Seperti kabar apa? Kalamullah yang memberitakan Al-Quran, karena itu juga firman-Nya pasti benar. Berita yang pasti benar, yang memberitakan tidak pernah berbohong, dia adalah maksum, dia adalah al-amin, yaitu hadis Rasulullah dan seterusnya. Nah, kalau turun di situ masih ihtimal bainas taqwa kita. Yang di telinga kita ini lah, yang di telinga kita ini masyarakat ini lah, simpang siur beritanya, macam-macam beritanya. Sekarang negeri ini dalam keadaan carut marut, sudah diambang kehancuran. Saya tidak ingin yang namanya bangsa Indonesia yang sekian banyaknya
yang hidup di negara, di negeri yang namanya Indonesia yang kaya raya, subur makmur, gemak lipat, lojinawe ini akan diwariskan kepada Cina, tidak kepada anak cucu kita. Itu jangan ditutup mata, jangan ditutup telinga, buka realitanya. Ketimpangan si miskin dengan si kaya. Betapa mahalnya pajak kita, betapa mahalnya BBM kita, betapa mahalnya sandang pangan kita. Tanah Indonesia sudah tergadaikan, tanah Indonesia sudah tidak banyak lagi milik kita, milik mereka. Ini mau tidak mau adalah kita berbicara sesama kita. What I doing, what we doing, apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau adalah bersaing. Rukun, nafsu amarahnya ditinggal, adu dombanya dibuang, kotornya jiwa dibuang, bersatu untuk anak cucu kita. Beri kami teladan, karena kami rakyat kecil. Apa seharusnya kalau kana nasu umat wahidah dan sumbernya dari mereka, ini harus mudah-mudahan ini saya iringi dengan doa. Kata-kata saya ini saya iringi dengan doa. Mudah-mudahan sampai ke telinganya Ning Yeni Wahidah keluarga. Mudah-mudahan sampai kepada Gus Muhaimin dan keluarganya. Mudah-mudahan suara ini sampai ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena PKB itu dilahirkan. Yang melahirkan adalah Gus Dur, yang notabene adalah cucu pendiri NU, yang notabene beliau adalah PBN. Saawak dhewe ngono lho. Saawak dhewe. Perkara itu kecil akan bisa menjadi besar. Perkara besar pun bisa menjadi kecil. Masalah itu pun bisa diubah. Masalah itu pun bisa didatangkan. Nah, kebutuhan pribadi, nafsu pribadi, nafsu keluarga, kebanggaan keluarga. Ini saya tidak mau bicara yang benar Gus Muhaimin kan. Yang benar itu adalah siapa namanya? Yang benar itu adalah Nik siapa? Ya ini kan. Saya tidak hakim, saya tidak peduli itu. Yang saya peduli seluruhku. Misalkan jumlah 4 kalau dibagi 2, ada yang kubunya apa namanya? Ning Yeni Wahid Gus Durian. Ada yang kubunya Gus Muhaimin Iskandar, namanya PKB Gus Muhaimin. Yang dibagi-bagi ini siapa? Yang dibagi-bagi ini siapa? Ini yang dibagi-bagi itu adalah orang NU. Yang dibagi-bagi itu siapa? Orang Islam. Yang dibagi-bagi itu siapa? Tidak hamba kalian, tidak milik kalian,
tidak ciptaan kalian, hambanya Allah yang bernama mukmin. Al-Quran 30 juz itu hanya dibagi 3. Ya, Al-Quran 30 juz. Bahkan kitab itu 104 kitab, wa min ma'aniha majmu'atun fil Quran. Saya tidak meneruskan wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Tidak ada. Saya bilang Al-Quran. Al-Quran itu hanya tersimpul menjadi 3. Satu di situ adalah kafirun, munafikun, dan nomor satunya adalah dan semuanya wa ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kita semuanya ambidan. Jadi adanya Islam, terus adanya yang namanya Nahdlatul Ulama, dan adanya yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa ini hanya untuk ambidan, jangan sampai salah. Kalau 2 orang ini tidak rukun, apakah akan tidak berdampak? Kita lihat zaman sebelum ada PKB itu ada P3, dan P3 ini isinya para kiai, dan P3 ini jumlah terbesarnya pemilihnya adalah Muslim, orang Nahdlatul Ulama. Begitu PKB lahir, apa yang terjadi? Dualisme pecah. Kiai PKB dan Kiai P3. Ingat ini. Ingat tahun-tahun itu. Karma rusak. Bertikai, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ya, kisah Tindongos Jepara. Sopo sama-sama orang Islam, sopo sama-sama orang NU. Apa itu tidak dijadikan wa'dun wa masalah? Saya hanya percaya Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cuman itu. Harusnya yang namanya Min Yeni Wahid ini, harusnya ini ayo objektif, kita bicara agama, kita bicara Allah. Ini demi rakyat, ini demi Indonesia, ini demi Islam, ini demi NU, ini demi PKB. Gus Muhaimin saudaraku, baiknya seperti apa? Yang lalu ditutup, tidak usah dibicarakan lagi. Ya Gus Muhaimin pun begitu, yang Gus Ipul pun begitu. Jangan malah NU tidak ikut ini. Tidak ikut cawe-cawe masalah PKB. NU itu kita tapi diam-diam dekat memberi warna, memberi tanda untuk apa namanya, welcome kepada partai lain. Ini tidak menjadikan satu. Kalau Nahdlatul Ulama itu pengurus besarnya NU itu harus khidmah, menang, cangkemnya menang, raleh ngomong apa kepada siapa-siapa dan apa-apa diam. Yang bicara biar PKB. Nah, kalau NU bicara harusnya diarahkan ke PKB tuh, yang anaknya.
harus tegas ini. Harus tegas. Saya bukan orang partai, saya bukan orang organisasi, saya bukan apa. Tapi darah saya, darah ke-NU-an saya, darah kandung saya. Saya ini ngaji di Teguiro, saya ngaji di Sarang, di Naruan, saya ngaji di di Abu Yatim Yati Banten, dan pondok-pondok lain yang sudah pernah saya ngaji. Ini nasab ngaji saya, nasab NU, darah saya darah NU, agama saya Islam, negara saya Indonesia. Kalau nggak separah ini, nggak sehancur ini, saya nggak bicara saya. Ya Allah ya Rabbi, mungkin saya bicara saya kepanjangan, saya akan bicara lagi. Sampaikan kepada dunia, sampaikan kepada negara ini, sampaikan kepada muslim seluruh Indonesia, sampaikan kepada PBNU, sampaikan kepada PKB, sampaikan kepada Gus Ipul, sampaikan kepada Gus Muhaimin, sampaikan kepada keluarga Gus Dur. Rukun, kalian adalah umat wahidah, rukun untuk santri-santri kecil seperti saya ini, orang-orang kecil seperti saya ini. Bismillah, mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan lanjutkan pembicaraan nanti. Belum, pembicaraan kita adalah antara NU dengan Muhammadiyah, sesama Islam. Masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi mengingat durasinya. Ini bukan saya buka YouTube pengen viral, pengen apa, Allah tahu, enggak. Saya nggak pengen itu semua. Saya bicara demi bangsa. Sekali lagi, selamatkan Nahdlatul Ulama, selamatkan Islam, selamatkan negeri Indonesia ini. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.